أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa sekalian, marilah kembali kita sama-sama belajar membaca kitab Tafsir Munir, yaitu surat Al-Baqarah ayat 2. Saya bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu utawi mengkono-mengkono kitab iku la raiba ora ana kemamangan iku maujud fihi ing dalem kitab. Ai hadzal kitabu tegese utawi iki kitab alladzi ya kitab silladzi yaqra'uhu kang maca ing kitab alaikum ing atase sira kabeh sapa rasuli utusan ingsun Muhammadun nyaten Nabi Muhammad iku la syakka ora ana kemaman iku maujud fi annahu ing setuhune kitab iku min indi sak ngarsane ingsun Allah. Oleh karena itu fa in amantum mongko lamun padha iman sapa sira kabeh hadaitukum mangka bakal maringi hidayah sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Wa ilam tu'minu lanamun ora padha iman sapa sira kabeh al bihi kelawan kitab ay Al-Qur'an azabtukum mongko bakal nyiksa sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Hudan utawi iki kitab kang ora ana kemamangan la rebafi iku dadi pituduh lil muttaqina kaduwe wong kang padha takwa kabeh ngreksa. Ai rahmatan tegese dadi rahmat li ummati Muhammadin mari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di tafsir ini sangat singkat ya jelasannya. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu ay hadzal kitab alladzi yaqra'uhu 'alaikum rasuli Muhammadun. Yang dimaksud zalikal kitabu di sini yaitu kitab Al-Qur'an. Mana Al-Qur'an maksudnya? Yaitu kitab yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah kepada umatnya itu tidak mengandung keraguan, yakin seyakin-yakinnya bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campuran pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an itu. Jadi memang betul-betul murni min indi kata Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah terbukti bahwa Alkitab atau Al-Qur'an itu tidak mengandung keraguan baik prosesnya maupun isinya, baik proses penyampaiannya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, kemudian dari langit dunia turun kepada Rasulullah, kemudian dari Rasulullah disampaikan lagi kepada umatnya,
semuanya la raiba fihi. Nah, setelah terbukti begitu, maka orang-orang ketika itu pilihannya dua. Kalau beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan memberikan hidayah. Tetapi kalau tidak beriman kepada Al-Quran, di sini dikatakan azabtukum, kata Imam Nawawi. Maka Allah akan menurunkan azab, akan memberikan siksa. Hudan lil muttaqin, ini khabar kedua. Nah, Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, nanti dalam ayat yang lainnya dikatakan hudalin nas, juga menjadi petunjuk bagi semua umat manusia, baik yang bertakwa maupun yang tidak, baik yang beriman ataupun yang tidak. Al-Quran bisa mereka pahami dan bisa menjadi sebab turunnya hidayah. Nah, kalau di sini dikatakan ay rahmatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Imam Nawawi singkat saja bahwa Al-Quran ini menjadi rahmat bagi umat Muhammad. Artinya rahmat apa? Nah, kalau kita kan sama-sama kenal ada Ar-Rahmani, ada Ar-Rahimi. Nah, kalau Ar-Rahman itu rahmat Allah di dunia. Artinya baik orang yang beriman maupun yang tidak beriman, baik orang Islam maupun non-Islam, dia tetap bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa di sini yang disebutkan adalah muttaqin? Jadi semacam taksis atau semacam kemuliaan lah, kalau spesial. Jadi kalau orang-orang bertakwa mendapat hidayah sebab Al-Quran itu sudah sangat spesial kan. Jadi sudah jelas ya kalau dari tafsir Munirnya kita ulangi. Zalikal kitabu la raiba fi ay hadzal kitabu alladzi yaqra'uhu 'alaikum rasuli Muhammadun la syakka fihi annahu min 'indi fa in amantum bih hadaitukum wa illam tu'minu bih azabtukum hudal lil muttaqin ay rahmatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tambahkan bahwa Al-Quran itu bisa dipahami dan bisa menjadi petunjuk bagi orang bertakwa dan juga bagi orang yang belum bertakwa. Contohnya apa? Contohnya dulu ketika Al-Quran awal-awal turun, kita sama-sama tahu bahwa para sahabat ketika itu banyak yang belum beriman. Tetapi ketika mereka mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran, sebagian mereka beriman. Pertanyaannya, mereka mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Al-Quran itu setelah beriman atau belum? Nah, tentu ketika itu belum beriman mendengar Al-Quran lalu beriman mendapatkan hidayah. Itu zaman sahabat. Nah, di zaman kontemporer sekarang itu kan banyak orang-orang yang masuk Islam itu mula-mula karena mengkaji Al-Quran. Contoh yang pernah viral itu kan di zaman online, zaman YouTuber seperti ini. Misalnya ada Ustadz Yahya Waloni yang beliau mendalami Al-Quran bertahun-tahun, kemudian memahami Al-Quran, akhirnya dia paham dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memasuki agama Islam. Ustadz yang lain kita mengenal Ustadz Felix Zhao dan Ustadz mu'alaf lainnya yang justru mereka itu memahami Al-Quran, paham Al-Quran sebelum masuk Islam. Nah, kita nih orang-orang yang Islam dari kecil tentu malu kalau mereka saja yang waktu itu masih kafir gitu kan, masih belum beriman sudah bisa memahami Al-Quran. Nah, kita yang Islam dari kecil kadang masih kurang paham tentang Al-Quran. Nah, nanti tentang siapa itu muttaqin kita lanjutkan berikutnya. Udah ya, tafsir mudah jelas, isinya ringkas bahwa zalikal kitabu, yang dimaksud Alkitab di sini ada Al-Quran, la raiba fi artinya tidak mengandung keraguan. Maksudnya Al-Quran itu betul-betul dari Al-Quran, bukan dari yang lain, bukan dari jin kemudian yang berbisik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya, atau dari setan iblis dan makhluk lain yang berbisik kepada Rasul, bukan. Itu dijamin betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala.
Tafsir Munir kita tutup. Sekarang coba mari kita baca tafsir Jalalain. Kita tafsir Jalalainnya. Zalikal kitabu, zalika ay hadza, tegese iki kitab iku alladzi kang siradi yaqra'uhu kang maca kitab sapa Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku la raiba di sini dimana la syakka tegese orang mamang. Nah nanti kalau kita membaca kitab tafsir yang lain makna la raiba ini banyak, minimal ada 3, ada yang dimana la syakka, yang mana lain dan makna lain bihi ing dalam kitab annahu ing satune kitab iku min indillahi saking asane Gusti Allah wa jumlatun nafyi utawi jumlahe nabi la raiba iku khobarun dadi khobar mubtada kang utawi mubtada ela jumlatun nafyi iku dalika lafal dalika wa isyaratu utawi isim isyarah bihi kelawan dalika iku li ta'zimi krana ngagungaken li ta'zim. Hudan ini khobar kedua. Hudan utawi kitab kang ora mengandung keraguan mau iku hudan dadi pituduh ay hadin kata Imam Jalalain sini ay hadin tegese nuduhaken lil muttaqina maring wong kang bertakwa. Nah itu dijelaskan siapa tuh orang bertakwa, as-sairina ila taqwa bimtisalil awamiri wajtinabi nawahi litiqaihim bidzalika annaro. Orang bertakwa adalah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah litiqaihim karena rasa takut mereka akan neraka. Nah kalau takwa itu kan dari sejak kecil kita sama guru-guru kita itu diajarkan tentang definisi takwa yang sangat sederhana. Contoh takwa yaitu biasa diartikan al-khauf, takut. Jadi orang yang punya rasa takut kemudian mengimplementasikan rasa takutnya tersebut disebut orang bertakwa. Contoh, ada seseorang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, artinya dia beriman kepada Allah, artinya dia Islam. Kenapa dia beriman? Karena dia takut pada siksa neraka misalnya, karena dia takut terhadap azab Allah misalnya. Nah maka orang ini meskipun hanya membaca kalimat syahadat saja kemudian belum melaksanakan syarat-syarat Islam, maka masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Tetapi takwanya takwa yang kalau nanti dari tafsir yang lain disebutkan takwanya orang am, level yang paling rendah lah. Loh, kenapa bisa dikatakan bertakwa? Iya, karena dia takut kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Loh, kenapa dia dikatakan bertakwa? Iya, karena buktinya dia meninggalkan kekafiran. Nah, meninggalkan kekafiran ini bukannya perintah Allah, ya kan? Kemudian masuk ke dalam kafir merupakan larangan Allah. Nah, berarti dia itu satu sisi dia istilahnya menjalankan perintah Allah, itu buktinya meninggalkan kekafiran, dan satu sisi dia meninggalkan larangan Allah, yaitu apa? Tidak masuk ke dalam kafir. Dengan cara apa? Dengan cara beriman. Nah, kan enggak terpenuhi itu dua definisi takwa, meninggalkan dan menjalankan. Meninggalkan yang dilarang, menjalankan yang diperintah, itulah takwa. Tapi takwa paling rendah levelnya. Sudah jelas ya. Nanti kita akan tahu bahwa takwa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama takwanya orang umum, orang am gitu kan. Yang kedua takwanya orang khawas, orang khusus.
Dan yang ketiga, takwanya orang khawasul khawas, orang yang tadi ya seperti itu, dia sudah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tetapi kemudian dia itu belum menjalankan perintah-perintah Allah dengan sempurna, bahkan mungkin minimalis, hanya mengucapkan syahadat saja, setelah itu sholat kali-kali, puasa kali-kali misalnya, dan lainnya kali-kali lah, tapi dia masuk kategori bertahap. Buktinya yang tadi itu salah satunya. Nah kemudian tentu setelah seseorang dia menjadi takwa dengan kelas minimalis, dia harus berusaha sedikit demi sedikit meningkatkan ketakwaannya sehingga dia masuk dalam kategori orang bertakwa dengan orang khawas. Nah di sini orang khawas tentunya yang di atas derajat tadi itu, dengan menjalankan sholat dengan sungguh-sungguh, kemudian dengan menjalankan puasa sungguh-sungguh, dan kemudian menjalankan ajaran-ajaran Islam lainnya dan juga menjauhi larangan Islam lainnya secara sempurna, sehingga kemudian dia menjadi orang-orang bertakwa yang khawas. Naik kelas 2 lah kira-kira. Nah setelah kelas 2 itu kemudian dia akan sampai pada derajat di mana orang itu menjaga dirinya dari hal-hal, ya mungkin hal-hal yang remeh yang bisa melalaikan dia dari Allah, betul-betul derajat mutaqin dan seterusnya begitu kan. Jadi nah berkaitan dengan apa fungsi Al-Qur'an atau salah satu faedah Al-Qur'an di sini yaitu hudan lil muttaqin. Nah ketika kelompok orang bertakwa ini, orang takwa yang awam, khawasul khawas, nah ketiga-tiganya itu bisa mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an begitu. Nah beginilah misalnya, kalaulah Anda ini mau membaca Al-Qur'an, minimal membaca tafsir Al-Qur'an, baik paham ataupun tidak paham, baik bisa ataupun tidak bisa, nanti pada ujungnya kalau membaca disertai rasa ikhlas dan rasa keimanan, pada akhirnya akan sampai pada satu kesimpulan bahwa pikiran Anda, akal Anda, jiwa Anda ditundukkan oleh Al-Qur'an. Itu salah satu cara jika ingin merasakan kemukjizatan Al-Qur'an. Nah, dari kecil kan kita pahamlah Al-Qur'an itu mukjizat. Al-Qur'an itu penuh keistimewaan, penuh barokah. Tetapi faktanya, apakah diri kita pernah tuh merasa mencicipi barokah Al-Qur'an tersebut? Kalau mendapatkan sudah pasti, setiap orang Islam beriman pastilah mendapatkan barokah dari Al-Qur'an. Tetapi apakah Anda merasakan tidak? Nah itu kan pertanyaan. Nah salah satu cara untuk merasakan kemujizatan Al-Qur'an itu bacalah tafsir sebanyak mungkin. Nanti ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang ngebleng, ada yang tidak ngebleng. Tetapi pada akhirnya kalau anda yang bodoh itu akan aduh nggak bisa, dan akhirnya akan terutap suatu kata subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, saya tidak tahu tentang ilmu berada dalam Al-Qur'an kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sedikit, oh ternyata saya ini masih sangat bodoh, memahami misalnya alif lam mim saja tidak bisa atau belum paham. Saya terus catatan lainnya. Nah begini, kalau di dalam tafsirnya kitab sarahnya tafsir Jalalain itu ada begini. Katanya itu Al-Qur'an merupakan petunjuk, merupakan hidayah. Tapi faktanya banyak orang-orang yang tidak bisa mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu gimana? Apakah Al-Qur'annya yang hidayah sudah tumpul atau orangnya yang memang sudah tuli, kan begitu? Nah, maka di sini jawabannya la raiba fihi, di sini tidak mengandung keraguan. Di sini kita ada 3. Yang pertama ada yang muta'alluq, ada yang berhubungan dengan sesuatu. Misalnya kalaulah seseorang mau belajar dengan sungguh-sungguh dan mendalam di jalan yang benar tentang Al-Qur'an,
maka pada akhirnya orang tersebut akan menemukan keyakinan di dalam dirinya dan akan menemukan fakta bahwa Al-Quran memang la raiba fi, betul-betul tidak memiliki keraguan sama sekali. Tentu jika melalui jalur ini orang-orang yang tidak pernah mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh tidak akan tahu apakah Al-Quran itu la raiba fi atau tidak. Orang isinya nggak tahu. Bagaimana dia tahu Al-Quran meragukan atau tidak? Bagaimana dia tahu Al-Quran itu meyakinkan atau tidak? Orang belajar juga tidak kalau melalui jalur ini. Jadi hanya orang-orang yang belajar dengan mendalam tentang Al-Quran, kemudian di jalannya yang benar juga, kan begitu. Kemudian baru bisa merasakan, menemukan bahwa Al-Quran itu la raiba, tidak mengandung keraguan dan penuh dengan keyakinan dan keyakinan. Kemudian yang kedua dengan jalur iman. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya asal kita sudah beriman kepada Al-Quran, buhlah isinya apa, yang penting saya iman Al-Quran tidak mengandung keraguan, yaitu bisa dia dengan jalur percaya iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya adalah iman kepada Al-Quran. Sehingga dengan keimanan tersebut kemudian tidak ada keraguan di dalam hati kita. Kalau Al-Qurannya sudah jelas-jelasnya la raiba. Kemudian kita yang beriman mengimani itu sudah dua. Dan yang ketiga, lafal la raiba fi di sini itu merupakan lafal khobar. Artinya la raiba fi, jangan pernah meragukan Al-Quran, kira-kira begitu ya. Kita mau pilih jalur yang mana silahkan. Apakah mau pilih dengan jalur mempelajari, memperdalam Al-Quran sehingga kita menemukan fakta bahwa Al-Quran memang la raiba fi, dan dalam diri kita timbul keyakinan bahwa Al-Quran itu memang la raiba fi. Atau yang kedua melalui jalur iman. Mungkin orang tersebut nggak pernah belajar, nggak pernah mempelajari Al-Quran secara mendalam, tetapi keimanan dia berbicara bahwa Al-Quran la raiba fi. Kemudian yang ketiga yaitu dengan memahami bahwa la raiba di sini merupakan suatu kalimat yang memberitahukan kepada kita jangan ragu. Ya udah, jangan ragu, orang kata Al-Quran kan. Baik, kita lanjutkan. Coba sekarang mari kita lihat kepada tadi tafsir Jalalainnya sudah ya, kita ulangi lagi, nggak ada salahnya. Zalika ay hadza, zalika utawi zalikal kitabu utai mengkono kitab, ay hadza tegese kitab yang mana sih? Alladzi yaqra'uhu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Iku la raiba fihi, enggak mengandung keraguan. Ai la syakka, tegese enggak mengandung keraguan, tidak meragukan bahwa itu betul-betul yakin seyakin-yakinnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu min idillah wa jumlatun nafyi khabarun mubtada'uhu dzalika wal isyaratu bi ta'zim hudan khabaru tsani ay hadin lil muttaqin as-sairina ila taqwa bimtisalil awamir wa istinabin nawahi itiqaihim bi dzalika an-nar. Sekarang mari coba kita lihat ya dalam syarahnya tafsir Jalalain. Zalikal kitabu qauluhu alladzi yaqra'uhu Muhammad ay lalladzi yaqra'uhu ghairuhu minal anbiya'i ka Taurat wal Injil. Maksudnya yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Kitab mana? Zalikal kitabu itu maksudnya adalah kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad dan bukan oleh nabi yang lain. Misalnya apa? Ada Alkitab yang dibaca oleh nabi lain, ada seperti kitab Taurat, seperti kitab Injil dan juga kitab terus kalau la raiba fi, araibu asyakku. Yang tadi sudah kita terangkan summa
Wala fa in qila qad wujida ar-raibu bin kasirin minan nasi fil Qur'an. Terkadang banyak ditemukan orang-orang yang meragukan Al-Qur'an. Wa qauluhu ta'ala la raiba fihi yan fi dzalika, sedangkan Al-Qur'an firman Allah la raiba fihi seharusnya itu tidak memunculkan orang-orang yang meragukan Al-Qur'an. Itu gimana sih jadinya? Fal jawabu min salah satu aujuhin. Nah, yang seperti yang saya terangkan tadi itu, ada yang berta'alluq, ada yang dengan belajar, ada yang dengan iman. Nah, di sini as-sairina ila taqwa itu begini. Hudan lil muttaqin, kan gitu. Di sini dijelaskan kira-kira bahwa ketika seseorang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan petunjuk lewat Al-Qur'an, maka dia sedikit demi sedikit akan menjadi orang yang bertakwa. Takwa level 1 misalnya, kemudian naik lagi ke takwa level 2, naik lagi ke takwa level 3, naik lagi takwa dan seterusnya, sehingga menjadi orang yang takwanya itu betul-betul sempurna. Nah, bagi Anda yang kepingin mendapatkan penjelasan lebih banyak nih tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 2 ini, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, Anda misalnya bisa membaca kitab tafsir Ar-Raji, Mafatihul Ghaib. Di sana dijelaskan dzalikanya itu apa secara lafziah, itu yang ditunjuk atau objek dari dzalika itu apa? Apakah Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sebelum surat ayat 2 surat Al-Baqarah ini, kan sudah ada yang turun tuh ayat Qur'an sebelum surat 2, sesudah juga ada, itu yang dimaksud yang mana, kan gitu. Apakah yang ditunjuk itu orang-orang yang hadir atau yang dekat atau abangit? Ada banyak penjelasan. Kemudian saya yang ingin menambahkan dari kitab tafsirnya Ar-Razi ini, yaitu tentang nama-nama Al-Qur'an. Nama-nama Al-Qur'an di sini dijelaskan kalau nggak salah ada sekitar 32 nama. Nah, salah satu dari 32 nama yaitu Alkitab. Jadi dzalikal kitabu yang dimaksud ada Al-Qur'an, nama Alkitab. Nah, Alkitab sendiri secara harfiah atau biasanya itu merupakan kumpulan huruf. Jadi huruf-huruf dikumpulkan jadi kalimat dikumpulkan membentuk satu rangkaian dan banyak, kemudian nah itulah yang dinamakan kitab. Nama yang kedua, yang pertama tadi nama Al-Qur'an adalah Alkitab. Wattafaqu ala annal murada min al-kitabi Al-Qur'an. Ulama itu bersepakat bahwa yang dimaksud Alkitab pada ayat ini adalah Al-Qur'an. Nah, yang kedua, nama lain dari Al-Qur'an yaitu satu Alkitab, yang kedua Al-Qur'an, seperti qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bi misli hadzal Qur'an. Al-Qur'an maksudnya ini. Inna ja'alna Qur'anan Arabiyya, Az-Zukhruf ayat 3. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, Al-Baqarah ayat 185. Itu yang kedua. Yang pertama nama Al-Qur'an itu Alkitab, yang kedua Al-Qur'an, kemudian yang ketiga Al-Furqan. Nah, dalilnya mana? Seperti dalam Al-Qur'an, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi, Al-Furqan ayat 1. Kemudian yang keempat, nama lain dari Al-Qur'an itu adalah Al-Dzikru wa rabbimuha, Al-Dzikru wa tadzkiratu wa dzikra. Itu kadang disebut Al-Dzikru, kadang disebut At-Tadzkirah, kadang disebut Al-Dzikra. Nah, yang kelima, nama Al-Qur'an itu At-Tanzil. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala minar ruhul aminu. Surat Asy-Syu'ara ayat 192 dan 193. Yang keenam biasa dinamakan al-hadis. Yang ketujuh al-mau'izah.
Yang kedelapan al-hukmu wal hikmatu wal hakimu wal muhkamu. Wasaminu yang kedelapan tadi. Watasihu yang kesembilan asyifa'u dan seterusnya sampai 10. Bagi Anda yang pengen tahu lebih detail silahkan bisa membaca tadi kitab Tafsir Al-Kabir atau Tafsir Ar-Raji itu tadi. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.